Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Zhu Hengyu benar-benar terkejut. Elang emas ini sangat tampan. Demi uang, tidak ada yang berani dia lakukan. Sayangnya, meskipun iblis elang emas Suaiken menyerahkan pulau itu, Zhu Hengyu tidak dapat menerimanya. Dia tidak memiliki cukup prajurit untuk menempatkan pulau-pulau ini. Karena itu, di hadapan umpan yang begitu besar, meskipun Zhu Hengyu mengeluarkan air liur, dia tidak bisa memakannya. Menyaksikan kehilangan Zhu Hengyu, iblis elang emas berpikir bahwa Zhu Hengyu tidak percaya dia berani melanjutkan gencatan senjata. Matanya melebar dengan cemas, dan iblis Raja Wali Emas berkata dengan gagah, sebenarnya itu sangat sederhana, selama saya katakan di atas meninggalkan Anda untuk pelatihan, tidak akan ada masalah. Pelatihan, mendengar kata-kata elang emas, Zhu Hengyu tiba-tiba membuka matanya. Jika Anda memikirkannya untuk waktu yang lama itu benar-benar seperti ini. Yang disebut akan tidak dapat diterima di luar negeri. Jika Zhu Hengyu ingin melatih pasukan, ia dapat sepenuhnya memblokir tentara setan di lembah tertentu sehingga ia tidak bisa maju atau mundur. Dengan cara ini, Zhu Hengyu dapat terus mengirim tentara untuk bertarung satu sama lain. Untuk mencapai tujuan pelatihan, seperti kapan tepatnya unit ini akan dihilangkan itu tidak penting sama sekali. Markas besar tentara iblis pasti tidak akan peduli dengan masalah sepele seperti itu. Bahkan, jika departemen militer harus khawatir tentang masalah sepele seperti itu, maka terlalu sibuk untuk mati, tetapi terlalu sibuk. Tentu saja, semua ini didasarkan pada premis. Premisnya adalah bahwa jumlah pasukan harus sangat kecil. Selain itu, kekuatan itu tidak dapat diganggu. Tidak bisa keluar kapan saja, menyebabkan terlalu banyak kerusakan. Jika tidak, begitu departemen militer melacaknya, itu akan menjadi hal yang buruk. Di antara berpikir cepat, Zhu Hengyu cepat mengerti. Alasan mengapa begitu mudah dipahami sebenarnya tidak bisa dihindari. Bagaimanapun, Zhu Hengyu dan Jindiao Yao Shuai sebenarnya ada pada level yang sama. Semua orang tampan, satu-satunya perbedaan adalah bahwa satu adalah setan tampan iblis, yang lain adalah iblis tampan iblis. Sekarang mereka memiliki identitas, status, dan kekuasaan yang sama. Kemudian Zhu Hengyu dapat dengan mudah memahami situasi elang emas saat ini. Setelah memikirkan segalanya, Zhu Hengyu tidak bisa menahan diri untuk mengangkat kepalanya dan memandangi iblis elang emas yang tampan. Hari ini, peringkat iblis Zhu Hengyu telah mencapai 70. Belenggu dari 60 paragraf telah berlalu. Teknik jiwa kekaisarannya sudah bisa memaksakan 6 target. Selain gunung bawah laut, air biru, dan Xieyu. Sekarang ada 3 tujuan mengemudi. Jika Anda dapat memperbudak elang emas ini, maka, dalam sekejap pikiran, mata Zhu Hengyu bersinar. Meskipun, tubuh tampan elang iblis emas ini telah mencapai 80 paragraf, sangat sulit untuk memperbudak iblis elang emas yang tampan, hampir mustahil, tetapi semuanya benar-benar mutlak. Masih kalimat itu, bahkan jika kekuatan leluhur target itu kuat, ada kemungkinan tertentu bahwa itu bisa berhasil dalam perbudakan. Namun, probabilitas keberhasilannya mungkin bahkan tidak 1/100. Elang emas ini berbeda. Meskipun tubuhnya perang 10 kali lebih tinggi dari Zhu Hengyu, selama Zhu Hengyu memulai demonisasi, ia memadatkan tubuh Demon Surgawi. Maka kekuatan Zhu Hengyu akan langsung meningkatkan 10 segmen tubuh. Dengan cara ini, semua orang adalah kekuatan dari pertempuran 80 segmen. Akibatnya, kemungkinan perbudakan yang berhasil terlalu besar. Namun, bahkan jika itu untuk tujuan tingkat yang sama, saya khawatir kemungkinan keberhasilannya tidak akan melebihi 10%. Ada kemungkinan 90% bahwa perbudakan akan gagal. Sekarang, Zhu Hengyu perlu dipertimbangkan. Apa yang terjadi jika perbudakan gagal? Begitu setan elang emas yang tampan ini marah, menyerang Gitohon dengan sekuat tenaga, bisakah Zhu Hengyu menahannya? Berpikir cepat, Zhu Hengyu dengan cepat membuat keputusan. Meskipun sangat berbahaya, tidak ada keraguan bahwa risiko ini layak untuk diambil. Bahkan jika itu gagal, itu benar-benar bukan apa-apa. Bahkan jika monster elang emas menyerang dengan seluruh kekuatannya, Zhu Hengyu sama sekali tidak takut. Jika setan elang emas itu tampan, marah dan marah, Panglima akan meluncurkan serangan putus asa. Itu hanya sesuai dengan niat Zhu Hengyu. 3.600 pengawal setan surgawi, dan 3.000 pengawal barbar yang akan datang, dapat memburu sejumlah besar tentara iblis untuk meningkatkan kekuatan Shen Luo. Setelah sukses, keuntungannya terlalu besar. Panennya begitu besar sehingga bahkan tidak dibawa penaklukan gunung bawah laut, air biru, dan Xieyu. Bagaimanapun, iblis elang emas ini tampan, adalah mungkin untuk bersaing untuk keberadaan Kaisar Iblis. Begitu orang ini bangkit melawan langit, bantuan untuk Zhu Hengyu terlalu besar. Jika bahkan Kaisar Iblis dari klan Iblis adalah pencuri internal yang dimasukkan oleh Zhu Hengyu,
Untuk Zhu Hengyu, ada berapa banyak bantuan di sana? Ambil napas panjang. Meski sangat menggoda, Zhu Hengyu tahu bahwa ini bukan waktunya untuk bertindak. Bagaimanapun, pengawal banteng masih dalam perjalanan ke sini. Selain itu, Zhu Hengyu juga membawa 30.000 set warisan Heavenly Demon Guard. Karena itu, Zhu Hengyu masih berharap bahwa setelah pengawal banteng tiba di kota Gito, belum terlambat untuk memulai petualangan. Sebelum secara resmi memulai petualangan, Zhu Hengyu harus melakukan semua persiapan. Bagaimanapun, Zhu Hengyu harus memastikan bahwa semuanya sangat mudah sebelum dia dapat mencobanya secara resmi. Berpikir antara, Zhu Hengyu mengangkat kepalanya dan menatap setan elang emas yang tampan. Zhu Hengyu berkata, untuk saat ini, saya tidak punya cara untuk memberikan jawaban. Ya, kamu memberi saya 3 bulan kemudian, mari kita bicara lebih detail. Meskipun iblis elang emas yang tampan agak kecewa, bagaimanapun, Zhu Hengyu tidak menolaknya. Ini menunjukkan bahwa masalah ini masih sangat menjanjikan. Oleh karena itu, setan elang emas yang tampan tersenyum senang dan berkata, tidak masalah, 3 bulan kemudian Anda dapat berbicara. Ngomong-ngomong, uangmu hampir habis. Aku akan mengirim seseorang untuk mengirimkan 100.000 kotak batu energi ajaib kepadamu dalam beberapa hari. Kau bisa membantuku menukarnya dengan emas. Mendengar iblis Golden Eagle yang tampan, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Jelas, setan elang emas yang tampan ini khawatir bahwa ia tidak akan membantunya dan menolak untuk melayaninya. Jadi keluarkan banyak kekayaan, cobalah membuatnya terkesan, atau bahkan membelinya. Namun, untuk kekayaan, meskipun Zhu Hengyu tidak akan serakah, tetapi semua orang telah mengirim uang ke pintu, tentu saja, Zhu Hengyu tidak akan menolak. Karena itu, Zhu Hengyu hanya sedikit ragu, lalu mengangguk dan setuju. Jangan berikan uang untuk apa-apa. Setelah menyetujui segalanya, Zhu Hengyu bangkit dan bergegas kembali ke kota Gito. Selanjutnya, Zhu Hengyu hanya bisa menunggu. Sebelum penjaga barbar tiba di kota Gito, Zhu Hengyu tidak berani mengambil risiko memperbudak elang emas. Tentu saja, Zhu Hengyu tidak bisa menunggu. Zhu Hengyu mengumpulkan semua baju besi platinum setan guardian 3600 hari. Selanjutnya, Zhu Hengyu mengukir satu set lengkap simbol elemen campuran pada 3600 platinum battle armor. Meskipun mereka semua baju besi platinum, harus dikatakan bahwa ketinggian para biarawan dari dimensi Prace hanya sedikit lebih dari 1,6 meter, kurang dari 1,7 meter. Dibandingkan dengan ketinggian 2 meter dan 1,5 penjaga, jaraknya masih sangat besar. Selain itu, pengalaman pemurnian Zhu Hengyu juga meningkat dengan pesat. Kecepatan pemurnian juga sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 20 hari, Zhu Hengyu menuliskan 3600 set baju besi platinum. Setelah seluruh set armor pertempuran platinum diukir dengan rune elemental Humble, pertahanannya sangat ditingkatkan. Saat diserang, ia juga dapat menyerap 30% energi dan menyingkat perisai. Dalam hal kekuatan saja, armor pertempuran platinum persis sama dengan armor berat platinum Barbarian Guard. Namun, baju besi platinum hanyalah baju besi ringan. Oleh karena itu, sejauh menyangkut pertahanan, masih ada celah besar dengan baju besi platinum berat Barbarian Guard. Tapi ada simbol campuran di seluruh set baju besi platinum masih dapat secara paksa mengurangi kekuatan tubuh pertempuran 10 segmen lawan. Iblis direduksi menjadi iblis. Iblis direduksi menjadi iblis. Adapun penyihir di bawah ini, tidak ada yang bisa dikatakan. Para biarawan di bawah penyihir tidak memenuhi syarat untuk menembus pertahanan baju besi platinum. Bahkan jika baju besi platinum hanya baju besi ringan itu, bagaimanapun, baju besi platinum. Kekuatan dan kekerasannya ada. Mengenakan baju besi platinum seperti memakai karapas baja. Jika lawan memukul dengan palu yang berat, itu masih bisa melukai target di karapas baja. Tetapi jika itu hanya orang biasa, gunakan pukulan daging biasa untuk menghancurkannya. Tidak perlu diragukan bahwa yang terluka haruslah kepalan, bukan orang yang berada di karapas baja. Setelah memperbaiki 3600 set baju besi platinum, Zhu Hengyu juga berpikir bahwa pengawal iblis 3600 hari menggunakan senapan roket berujung 3 yang awalnya dirancang dan disempurnakan oleh pengrajin Pulau Suangui. Pada saat itu, Zhu Hengyu tidak mewarisi jalan pemurnian. Karena itu, meski senjata roket berujung 3 memiliki kekuatan tertentu, namun, dalam pandangan Zhu Hengyu, itu terlalu tua, terlalu kasar, dan terlalu lemah. Hanya saja sederhana, bertata batu api di ujung pistol, menggunakan kekuatan pendorong api untuk mendorong peluru. Pola spiral ditambahkan dalam tong untuk membuat batu ajaib berputar. Ini adalah keterampilan dan permulaan yang paling dangkal. Pada dasarnya, rune magang dapat mendesainnya. Bahkan orang biasa yang belum berlatih pun bisa dibuat. Setelah mengandung 3 hari 3 malam, Zhu Hengyu mengambil sendiri bahannya, mendesain ulang, dan membuat pistol semprot api, yang disebut sebagai senapan. Seluruh senjata, Zhu Hengyu membatalkan 3 paku di moncongnya. Sebaliknya, pasang bayonet di bawah moncongnya. Biasanya, cukup memasukkan bayonet di belakang.
Begitu dekat, Anda dapat langsung menarik bayonet dan memasangnya di slot di moncongnya. Dengan cara ini, senapan menjadi tombak. Jika situasi pertempuran terlalu kacau, terlalu padat, Anda juga bisa melepas bayonet dan menggunakannya sebagai pedang pendek untuk pertempuran jarak dekat. Sederhananya, Zhu Hengyu merancang dan memperhalus senapan sebagai senjata jarak jauh. Tutup pertarungan dapat diinstal kapan saja, tetapi tidak ada hubungannya dengan tubuh. Terus terang, itu sebenarnya hanya belati yang diikat ke moncong. Fokus desain Zhu Hengyu adalah pada senapan itu sendiri. Pertama-tama, Zhu Hengyu menebal tubuh senapan dan menghaluskan buttstock besar yang jauh lebih tebal daripada tubuh senapan. Di atas buttstock, Zhu Hengyu menyematkan 9 kristal api. Zhu Hengyu menuliskan serangkaian akselerasi cepat pada laras. Setelah peningkatan Zhu Hengyu, senapan yang awalnya didukung oleh 1 batu api sekarang berubah menjadi 9 batu api untuk memberikan energi. Akibatnya, energi kinetik yang diterima oleh batu energi sihir itu gila meningkat 9 kali lipat. Tanda akselerasi yang tertulis di bagian dalam dan luar laras dapat meningkatkan kecepatan batu energi sihir dengan faktor 9. Jika Anda mengatakan bahwa batu energi sihir asli melesat, Anda masih bisa melihat bayangan. Setelah 10 kali percepatan, bahkan mata Zhu Hengyu tidak bisa menangkap bayangan batu energi sihir. Akhirnya, dan yang paling penting, Zhu Hengyu melakukan pemrosesan lebih lanjut pada Magic Energy Stone. Awalnya, penjaga setan langit meluncurkan batu ajaib. Bentuk batu ajaib itu agak datar, bentuknya tidak beraturan. Jelas, bentuk ini tidak sesuai dengan prinsip penerbangan. Setelah pengujian hati-hati Zhu Hengyu, dia akhirnya mendapat ide baru. Kualitas batu energi sihir hanya terkait dengan jangkauan, dan itu tidak dapat meningkatkan kekuatan energi sihir untuk membunuh. Sekarang setelah peningkatan 10 kali lipat, jangkauan batu sihir utama telah mencapai lebih dari 100 meter. Itu bisa mencapai hingga 300 meter. Kisaran batu sihir menengah telah mencapai lebih dari 1000 km. Bisa mencapai hingga 3000 meter. Batu energi magis tingkat tinggi telah mencapai lebih dari 10.000 meter, dan dapat mencapai maksimum 30.000 meter. Jelas, kisaran 30.000 meter adalah pemborosan. Tidak perlu sama sekali. Itu jauh di luar pandangan. Penembakan tanpa tujuan tidak ada artinya. Karena batas mata ajaib adalah 3 km. Kemudian, jangkauan energi sihir bisa mencapai 3000 meter. Dengan cara ini, batu energi sihir yang unggul pada dasarnya tidak perlu dibuang di sini. Setelah tes berulang, Zhu Hengyu menghancurkan batu energi magis menjadi bubuk, dan kemudian mencampur 3 tingkat batu energi magis menjadi 1 kerucut kecil. Setelah pengujian, ketika kerucut terbang di udara, resistansi minimal. Selain itu, ujung kerucut yang tajam juga dapat meningkatkan penetrasi. Terutama di bawah rotasi kecepatan tinggi, itu bahkan datang dengan kemampuan menusuk baju besi yang kuat. Dengan rentang jaminan 3 km, Zhu Hengyu sangat senang menemukan bahwa biaya sangat berkurang. Menurut rasio 1:10 hingga 100, Anda bisa mencampur peluru ajaib dengan jarak 3 km. 1 batu ajaib superior, ditambah 10 batu ajaib menengah, dan 100 batu ajaib primer. Anda dapat menyingkat hulu ledak sihir kerucut yang halus. Meskipun harganya masih sangat tinggi, itu sudah rendah dibandingkan dulu. Di bawah perintah Zhu Hengyu, Qin Lanner, Qin Keer, dan Qin Yuner, mengemudikan kapal perang platinum, berkendara kembali ke Pulau Tianmo sepanjang jalan. Kirim kop surat Zhu Hengyu ke desa Tianmo. Menurut perintah Zhu Hengyu, kepala desa tua di kota iblis segera mengatur tenaga kerja dan dengan cepat mendirikan gudang senjata. Bertanggung jawab khusus untuk menghasilkan hulu ledak sihir. Alasan membangun pabrik sebenarnya tidak bisa dihindari. Pada peluru ajaib, Zhu Hengyu telah merancang rune pemecah baju besi. Rune ini dapat meningkatkan kekuatan pelindung hulu ledak 3 kali. Karena itu, diperlukan sejumlah waktu dan upaya untuk menghasilkan peluru. Jika Zhu Hengyu berhasil sendiri, maka dalam kehidupan ini, dia mungkin tidak perlu melakukan hal lain. Dengan pendirian pabrik hulu ledak sihir khusus, semuanya benar-benar berbeda. Mulai sekarang, Lian Ming telah memilih puluhan ribu murid pola rune untuk mengikutinya untuk mempelajari cara pola rune. Meskipun magang ini masih hanya level pemula, tetapi menyempurnakan rune breaker, tetapi tidak ada masalah. Setelah menerima pesanan dari Zhu Hengyu, pabrik peluru energi sihir segera didirikan. Lian Ming adalah penyelia top pabrik ini. Puluhan ribu magang dengan rune adalah pekerja pabrik. Dengan kecepatan penuh, puluhan ribu magang rune dapat menghasilkan jutaan hulu ledak sihir dalam 1 hari. Orang biasa dapat memperbaiki 100 hulu ledak sihir setiap hari. Oleh karena itu, setelah menunggu hanya 10 hari, Qin Lanner, Qin Yuner, dan 3 putri Qin Keer, dengan puluhan juta hulu ledak magis, meninggalkan Pulau Tianmo. Ketika hulu ledak magis pertama dikirim ke Gietoran, Zhu Hengyu akhirnya menyelesaikan desain dan pemurnian senapan ajaib. Dalam 10 hari terakhir, Zhu Hengyu menambahkan crosshair dan penguasa ke senjata ajaib. Bahkan jika jaraknya 3 km, Anda masih bisa menggunakan mata ajaib dan penglihatan untuk secara akurat menargetkan target dan menyerang target secara akurat.
Musket ajaib yang baru dirancang dan disempurnakan dicintai oleh semua penjaga surga. Rangkul dalam pelukan Anda, sangat nyaman. Selain itu, kisarannya konstan pada 3 km, sehingga tidak perlu mempertimbangkan masalah menggunakan beberapa tingkat batu ajaib. Terutama penambahan pemandangan membuat semua pengawal setan langit sangat bersemangat. Setelah membidik dengan hati-hati, mereka bisa mengenai teko 3 km jauhnya. Selain itu, setelah menggunakan hulu ledak sihir, kekuatan-kekuatan sihir dapat digambarkan sebagai 10 kali. Setelah pengujian, bahkan baju besi platinum yang mereka kenakan diubah. Menghadapi musket ajaib yang sangat kuat. Tiba-tiba, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi menghitamkan. Senjata api yang tajam dan menakutkan seperti itu tidak akan pernah bisa dibuat lebih. Kalau tidak, urutan seluruh dunia akan sepenuhnya ditumbangkan. Jika buruk, ia akan menjadi musuh publik dunia. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Zhu Hengyu akhirnya membuat keputusan. 3000 Heavens Demon Guard melenyapkan 600 orang, tetapi hanya menampung 3000 orang. 600 orang yang tersisa berfungsi sebagai cadangan untuk Demon Guard. Tugas mereka adalah tidak lagi bertugas di Gietoran. Sebagai gantinya, ia kembali ke Kepulauan Domba Luar sebagai pasukan paling kuat di bawah Zheng Xiaoyu. Ada 600 penjaga iblis surgawi di samping, bahkan jika Raja Iblis datang, dia akan terbunuh di tempat. Akibatnya, Kepulauan Domba Luar memiliki jaminan militer kelas atas. Perlu disebutkan bahwa dengan senapan magis, Zhu Hengyu sama sekali tidak perlu, dan kemudian menanamkan kekuatan Shen Luo dalam pengetahuan mereka tentang laut. Setelah memulihkan 600 ular Kekaisaran Langit, ular Hengyu mengirim kapal perang platinum untuk mengirim 600 penjaga Kekaisaran Langit kembali ke Sekte Pedang Setan dan menyerahkannya kepada Zheng Xiaoyu. Lebih dari 600 ular Dao Luo Yin pulih, tetapi untuk sementara waktu tinggal. Setelah penjaga sapi liar tiba, mereka ditanam ke laut pengetahuan tentang penjaga sapi liar. Hanya dengan cara ini dapat dianggap sebagai kontrol dan kepemilikan yang benar dari penjaga bull. Perlu disebutkan, setelah pemurnian Zhu Hengyu, di dalam kapal perang platinum, Zhu Hengyu menuliskan sejumlah besar simbol ekspansi ruang angkasa. Meskipun volume kapal perang platinum tidak berubah, ruang internal kapal perang telah berkembang lebih dari 3 kali. Awalnya hanya bisa menampung lebih dari 200 orang, tetapi sekarang dapat menampung 600 orang tanpa tekanan. Pada saat ini, Qin Laner, Qin Yuner, dan Qin KR terus-menerus memperbaiki lebih banyak ruang untuk memperluas rune. Menurut rencana Zhu Hengyu, kapal perang platinum ini perlu diperluas ke setidaknya cukup untuk menampung 30.000 pasukan untuk memenuhi persyaratan awal. Namun, ke titik pemurnian sejati, kapal perang platinum ini sudah merupakan dunia kecil. Kesulitannya cukup jelas. Itu jelas bukan proyek besar yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Untungnya, Zhu Hengyu tidak terburu-buru. Setelah mengirim cadangan 600 penjaga iblis, kapal perang hitam emas pengawal barbar gagal mencapai Gitohon. Setelah memperbaiki senapan ajaib, Zhu Hengyu tidak memiliki banyak hal penting yang harus dilakukan untuk saat ini. Tidak ada hubungannya, dia bergegas ke lembah di belakang Gitohon dan menjelajahi situasi tambang energi sihir. Cadangan deposit batu ajaib telah terbukti. Itu adalah tambang batu ajaib super raksasa. Hanya saja Pulau Gitohon tempat Gietoran berada selalu berada di garis depan. Karena itu, selalu diatur untuk melakukan penambangan. Tapi sekarang, tidak ada masalah seperti itu. Ada elang iblis emas yang tampan, tidak perlu khawatir tentang keselamatan Gietoran. Terutama selanjutnya, setelah Bulgar tiba di Gietoran, Zhu Hengyu akan mencoba melihat apakah dia dapat menggunakan teknik jiwa kekaisaran untuk memperbudak elang emas. Jika Anda bisa, maka tidak akan ada masalah. Pada saat itu, Zhu Hengyu bisa mengirim penambang untuk menambang biji ajaib. Ada tambang batu energi sihir super raksasa, Zhu Hengyu memiliki latar belakang yang sangat besar. Tambang biji super ajaib, bahkan jika semua biji telah ditambang, itu tidak masalah. Tambang batu ajaib super raksasa dapat menyerap gas ajaib gratis di udara setiap hari dan memadatkan biji energi sihir baru keluar. Tambang batu ajaib super raksasa jelas merupakan tumpah ruah super. Dengan tambang energi magis super raksasa, bahkan jika Anda tidak melakukan apa-apa, itu jelas merupakan kemajuan harian. Di bawah penyelidikan Zhu Hengyu, tambang batu energi sihir super raksasa dengan cepat ditemukan. Lokasi tambang batu ajaib super raksasa ini berada di dalam perut gunung, dan sangat mudah untuk ditambang. Mantan Zhang Kui Mo Suai telah membuka tambang, dan bahkan penambangan eksplorasi telah berlangsung. Bagaimanapun, di bawah komando Zhang Kui dan Mo Suai ada 100.000 tentara. Tidak banyak yang benar-benar perlu bertarung. Tetapi kebanyakan orang, sepanjang waktu, menambang batu energi magis. Oleh karena itu, di dalam perut gunung sebenarnya telah dilubangi. Jika Anda terus menambang, Anda harus berbelok ke bawah tanah dan menggali jauh ke dalam bumi. Melihat itu besar, sebanding dengan area pertambangan besar di dunia. Tiba-tiba, mata Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi bersinar. Tambang batu ajaib super raksasa meliputi area lebih dari 3.000 mil. Di bawah pulau tanduk seluruh, ada tambang batu energi ajaib.
Hanya saja terlalu sulit untuk digali dari tanah di luar. Jika Anda tidak menggali ribuan kilometer, Anda tidak dapat melihat tambang batu ajaib. Hanya menggali lereng gunung adalah pilihan terbaik. Jika Anda bisa membawa puluhan ribu penambang dan melakukan penambangan gila-gilaan, itu akan dikembangkan. Anda tahu, bahkan jika Anda berdagang dengan Sea Serpent, Anda masih perlu menukar barang dengan Magic Stone. Tapi lubang batu ajaib ini berbeda. Selama Anda melambaikan beliung, itu milik Anda untuk menggali. Tidak perlu mengubah apapun, ambil sebanyak yang Anda gali. Dan, yang terpenting adalah, ini adalah tambang batu ajaib super raksasa. Batu ajaib yang disimpan di sini hampir tak ada habisnya. Bahkan jika ratusan ribu penambang terus menggali, sama sekali tidak ada penggalian dalam puluhan juta tahun. Bahkan jika itu benar-benar menggali, selama Anda menunggu beberapa tahun, akan ada sejumlah besar tambang batu ajaib. Itu tidak ada habisnya, jika bukan karena tambang batu energi sihir super raksasa itu terlalu berharga. Pada saat itu, klan domba iblis tidak akan mementingkan itu. Sebagai gantinya untuk pulau-pulau lain, menghadapi serangan brutal seperti itu, saya khawatir itu telah ditinggalkan puluhan ribu tahun yang lalu. Antara penyelidikan, lebih dari seminggu, momen berlalu. Pada hari ini, Zhu Hengyu berada di antara penyelidikan, tetapi berita keluar. Setelah lebih dari sebulan, Black Gold Battleship akhirnya berhasil tiba di Gietoran. 3.000 penjaga ternak liar juga tiba dengan selamat di Gietoran. Setelah mempelajari berita itu, Zhu Hengyu berhenti memeriksa. Pertama kali saya kembali ke Gietoran, saya melihat 3.000 penjaga ternak liar. Di masa lalu, karena berada di kamp klan sapi setan, Zhu Hengyu tidak berani menanam ular Senluyin ke lautan pengetahuan penjaga barbar. Anda tahu, ada Raja Iblis dan 3 Kaisar Iblis. Dalam kasus kecerobohan, mereka melihat melalui kengerian ular Senroyin. Zhu Hengyu, saya khawatir tidak ada cara untuk menjelaskan. Sekarang, 3.000 penjaga barbar akhirnya tiba di situs Zhu Hengyu. Tidak ada yang bisa dikatakan, tentu saja, ini adalah pertama kalinya menanam ular Senroyin. Saya mendengar bahwa Zhu Hengyu dapat meminjamkan mereka kekuatan Senluo. 3.000 penjaga barbar tidak mempertimbangkan terlalu banyak. Bagi Zhu Hengyu, mereka masih sangat percaya. Lagi pula, kata-kata Zhu Hengyu sangat sederhana. Hanya dalam waktu singkat, Zhu Hengyu berhasil menanam ular Senroyin untuk 3.000 penjaga ternak liar. Sejauh ini, Zhu Hengyu menanam total 9.000 ular Senroyin. Ini termasuk 3.000 pengawal setan, 3.000 pengawal penyucian, dan 3.000 pengawal barbar. 3.000 penjaga api penyucian masih berlatih sendiri di dalam labirin api penyucian. Butuh waktu lama sebelum penjaga api penyucian lahir. Oleh karena itu, apa yang Zhu Hengyu dapat gunakan sekarang adalah 3.000 penjaga setan langit dan 3.000 penjaga barbar. Dengan kedatangan pengawal barbar, Zhu Hengyu tidak bersemangat untuk memulai rencana. Anda tahu, begitu perbudakan budak elang emas gagal, masalahnya sangat besar. Menjadi sangat marah, iblis elang emas pasti akan mengambil tentara iblis dan meluncurkan pertempuran pengepungan yang paling mengerikan. Karena itu, sebelum memulai rencana, Zhu Hengyu masih harus memperbaiki armor berat platinum dari 3.000 penjaga barbar ke rune heavy armor. Harus mengatakan, Chaotic Platinum lebih kuat dari Chaotic Black Gold. Dan itu belum solid sedikit. Butuh waktu 3 bulan bagi Zhu Hengyu untuk dengan enggan memperbaiki 3.000 set armor berat platinum menjadi armor berat rune. Namun, meskipun butuh sedikit waktu lagi, pepatah lama berjalan dengan baik. Kembangkan 1 poin dan panen 1 poin. Kekuatan pertahanan dan kekuatan armor berat rune ini benar-benar lebih tinggi daripada armor berat emas hitam. Aku tidak tahu berapa kali. Karena itu, walaupun butuh terlalu banyak waktu, Zhu Hengyu sangat puas dengan produk jadi. Chaotic Platinum jelas merupakan logam terkuat. Tidak ada armor yang lebih kuat dari rune Battle Armor dan rune Heavy Armor. Dalam 3 bulan, di atas kota iblis, 10 batch dikirimkan, dengan total ratusan juta peluru ajaib. 3.000 penjaga setan langit dan 3.000 penjaga barbar telah sepenuhnya siap dan siap untuk bertempur setiap saat. Pada saat yang sama, kapal perang platinum, serta kapal perang emas hitam, berlabuh di luar Gitohon. Setelah situasi pertempuran tidak menguntungkan, Zhu Hengyu dapat memerintahkan 3.000 penjaga setan langit dan 3.000 penjaga liar-liar kapan saja untuk meninggalkan Gietoran dan meninggalkan Gietoran. Ada kapal perang platinum dan kapal perang hitam. Tidak ada cara bagi Yaosu untuk mengambilnya. Setelah mengkonfirmasikan bahwa semuanya sudah siap, Zhu Hengyu menyesuaikan kondisinya dan melaju menuju rumah besar yang tampan di kota Yangwei sementara malam gelap. Nyalakan demonisasi dan memadatkan tubuh perang iblis. Hanya butuh setengah jam bagi Zhu Hengyu untuk terbang jauh ke langit di atas rumah setan yang tampan di kota Yangwei. Merendahkan diri, Zhu Hengyu melihat rumah besar iblis yang tampan di bawah ini. Apa yang kamu lihat? Iblis bulu emas yang tampan dengan bulu-bulu emas naik ke udara, mengepakkan sayapnya, dan muncul di depan Zhu Hengyu. Mengangguk pada iblis elang emas yang tampan, Zhu Hengyu berbalik dan terbang ke arah luar kota Yangwei.
Melihat sosok Zhu Hengyu perlahan terbang menjauh. Iblis elang emas tertegun untuk pertama kalinya, matanya bersinar karena terkejut. Tapi segera iblis elang emas yang tampan tersenyum bangga, mengepakkan sayapnya, mengejar di belakang Zhu Hengyu, dan terbang keluar kota. Melonjak sepanjang jalan, keduanya datang satu demi satu dan mencapai puncak gunung yang tinggi di atas awan di luar kota ekor domba. Setelah mengelilingi gunung, Zhu Hengyu berputar-putar beberapa kali. Kemudian dia membanting sayap iblis dan mendarat di puncak gunung. Setan elang emas yang tampan juga bergegas dari belakang. Mengikuti di belakang Zhu Hengyu, setan elang emas yang tampan melakukan tendangan voli di sekitar, dan jatuh di gunung dengan gagah. Berdiri di seberang Zhu Hengyu. Melihat dengan penuh semangat pada Zhu Hengyu, iblis elang emas berkata dengan gagah, "Bagaimana, setelah berpikir begitu lama, apakah kamu sudah memutuskan?" Menghadapi pertanyaan iblis elang emas yang tampan, Zhu Hengyu tersenyum sedikit. "Sebelum keputusan resmi, aku merasa perlu untuk menimbang kekuatanmu. Jika kamu cukup kuat, maka aku akan berjanji untuk membantumu mengumpulkan emas sebanyak yang kamu mau." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, iblis elang emas yang tampan tiba-tiba membuka matanya. "Saya mendengar bahwa ada emas. Dan berapa banyak yang masih dibutuhkan?" Iblis elang emas begitu bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan diri. "Secara khusus, saya mendengar bahwa Zhu Hengyu ingin menimbang kekuatannya." Elang emas bahkan lebih bersemangat. Tidak ada keraguan bahwa klan iblis berperang. Suku elang emas sebenarnya bertarung ketika mereka sedang berburu. Robek harimau dan macan tutul dan melahap naga-naga piton. Setiap perburuan sebenarnya adalah pertempuran yang sulit. Oleh karena itu, untuk klan elang emas, mereka telah lama terbiasa bertarung. Dengan senyum gembira, Raja Wali Emas berkata dengan gagah, "Jangan meremehkan saya dapat memiliki hari ini, tidak hanya oleh asal dan warisan. Anda tahu, iblis dan iblis sebenarnya sama. Jika Anda ingin tinggi, Anda tentu bisa mengandalkan kekuatan keluarga, latar belakang dan latar belakang. Tetapi jika Anda benar-benar ingin menjadi lebih tinggi, Anda masih harus mengandalkan kekuatan Anda sendiri." Melihat penampilan tanpa komitmen Zhu Hengyu, iblis elang emas yang tampan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dalam tawa itu, iblis elang emas berkata dengan gagah, "Jika saya membaca dengan benar, peringkat iblis Anda tampaknya hanya 70. Zhu Hengyu tersenyum dengan acuh tak acuh, "Memang, pangkat iblisku memang lebih rendah darimu." Melihat dalam-dalam pada iblis elang emas yang tampan, Zhu Hengyu berkata, "Setelah penguasa iblis-iblis kami berubah menjadi iblis, kekuatannya akan meningkat tajam, jadi sebaiknya Anda tidak meremehkan." Tidak menunggu Zhu Hengyu menyelesaikan pidatonya, setan elang emas yang tampan itu melambaikan tangannya dengan jijik, "Saya tidak tahu tentang demonisasi Anda, tapi beberapa waktu yang lalu, iblis perempuan yang tampan yang mati di tangan saya pangkatnya 10 penuh lebih tinggi dari Anda." Dengan senyum sombong, setan elang emas yang tampan meluruskan dadanya dan berkata, "Dia juga akan diiblis, dan dia bisa memadatkan tubuh perang iblis, jadi saya menyarankan Anda untuk tidak menimbangnya dengan santai. Kalau tidak, jika aku tidak sengaja melukaimu, itu akan menunda acara." Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Memang elang emas ini tentu tidak sederhana. Anda tahu, pangkat tubuh iblis bisa 80. Dibandingkan dengan Zhu Hengyu, ini 10 langkah lebih tinggi. Awalnya, Zhu Hengyu selalu berpikir bahwa itu hanya setan elang emas yang tampan, dan dia membunuhnya hanya karena kerumunan. Tapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Namun, tidak peduli apa, masalahnya telah sampai pada titik ini, Zhu Hengyu, bahkan jika dia keras kepala pasti berkelahi. Yang disebut mencari asuransi kaya dan mahal, tanpa mengambil risiko kecil, sama sekali tidak mungkin. Setelah menarik napas panjang, Zhu Hengyu perlahan menarik keluar pedang sihir haus darah dan berkata dengan acuh tak acuh, "Bagaimanapun, aku tidak akan mengambil keputusan jika aku tidak menimbangnya sendiri. Jangan bilang aku tidak mengingatkanmu, tapi aku akan pergi keluar. Jika kamu lumpuh, kamu akan mati." Lumpuh. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, iblis elang emas yang tampan juga menyipitkan matanya. Haha tersenyum, iblis Raja Wali Emas berkata dengan gagah, "Untuk keluarga Raja Wali Emas kita, pasti tidak akan gegabah. Klan elang emas harus berburu sendiri sejak kecil. Begitu mereka ingat, mereka belajar dari pelajaran darah bahwa mereka tahu apa yang dilakukan seekor gosok mengalahkan kelinci, dan mereka harus melakukan yang terbaik. Bahkan jika lawan terlihat lemah, ia mampu menyakiti mereka dan bahkan membunuh mereka. Bahkan jika itu lemah seperti kelinci putih kecil, Anda dapat menggunakan kelinci untuk mengayuh elang dan melukai biksu klan elang emas." Dapat dikatakan bahwa para biarawan dari klan Raja Wali Emas yang selalu dicintai dengan sembrono telah lama meninggal. Tidak akan pernah ceroboh untuk bisa bertahan hidup dan menjadi setan yang tampan sepanjang jalan. Bahkan jika lawannya terlalu lemah, mereka pasti akan habis-habisan. Mengambil napas panjang, iblis elang emas perlahan mengulurkan tangannya. Dentang. Dalam dentang sengit, 3 tajam satu demi satu, cakar emas yang tajam muncul 4 cakar tajam di tangan mereka. Cakar klan elang emas lebih panjang, lebih tebal, dan lebih kuat dari harimau. Lihatlah cakar yang tajam, melengkung, dan kuat. Zhu Hengyu tidak bisa menahan nafas.
Setelah ditangkap oleh cakar seperti itu, bahkan baja, saya khawatir itu akan retak. Melihat ekspresi ngeri Zhu Hengyu, haha setan emas elang tampan tersenyum dan berkata, keluarga elang emas kami datang dengan sepasang senjata ajaib. Dengan sepasang cakar tajam dan kuat, keluarga elang emas dapat memegang matahari dan bulan dan bermain-main. Sejak zaman kuno, sepasang cakar klan elang emas telah membantu mereka mengendalikan dunia. Mulai sekarang, dua cakar suku Golden Eagle bahkan lebih menarik. Di depan cakar yang tajam, bahkan pedang dan pedang sulit dibedakan. Hah, Melihat iblis elang emas percaya diri yang tampan, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi mendengus dingin. Elang emas itu tampan dan cukup percaya diri. Tapi Zhu Hengyu, tetapi juga tidak pemalu. Karena dia berani datang, dia tentu memiliki sesuatu untuk diandalkan. Belum lagi serangkaian keterampilan sihir warisannya. Kekuatan Shen Luo dan kekuatan api penyucian saja sudah cukup untuk membuat Zhu Hengyu percaya diri. Perlu disebutkan bahwa kekuatan api penyucian telah dihapuskan. Apa yang Zhu Hengyu dapatkan hanyalah semacam api dengan kekuatan api penyucian. Kekuatan api penyucian yang diakumulasikan oleh Raja Iblis Api Penyucian selama bertahun-tahun telah sepenuhnya menghilang dengan kematiannya. Namun demikian, kekuatan api penyucian benar-benar mengerikan. Diperkuat oleh kekuatan api penyucian, kekuatan tubuh sihir Zhu Hengyu, serta kekuatan dan kecepatan tubuh sihir telah berlipat dua atau bahkan meningkat beberapa kali. Karena itu, meskipun dia tahu bahwa Raja Wali Emas sangat tampan, Zhu Hengyu tidak memiliki ketakutan di dalam hatinya. Setan elang emas yang tampan itu, sebenarnya, sudah memiliki sekitar 80 bagian tubuh perang. Sejauh peringkat tubuh tempur, itu adalah 10 peringkat penuh lebih tinggi dari Zhu Hengyu. Tetapi bagi Zhu Hengyu, celah seperti itu tidak bisa diperbaiki. Nyalakan demonisasi dan kembalilah tubuh perang iblis. Kekuatan Zhu Hengyu akan langsung menuju pertempuran 10 tahap. Memiliki 80 kekuatan tempur. Dalam hal kekuatan tempur saja, Zhu Hengyu tidak kalah dengan elang emas. The Demon Rache, di medan perang Suire tingkat tinggi, dulunya merupakan keberadaan yang tak terkalahkan. Justru karena iblis dapat memulai demonisasi dan memadatkan tubuh perang iblis. Terutama bagi para beku yang memiliki kualitas darah dan afinitas sihir yang sangat tinggi. Hingga 9 kekuatan tempur dapat ditingkatkan. Tentu saja, seperti Zhu Hengyu, seorang biarawan dengan afinitas sihir yang tak terbatas dan darah iblis surgawi. Dorongan, tapi 10 paragraf. Meskipun di permukaan, apa yang kental Zhu Hengyu tampaknya menjadi tubuh perang iblis. Tetapi pada kenyataannya, apa yang Zhu Hengyu kondensasi adalah tubuh perang iblis. Hanya saja tidak ada yang melihatnya di dunia ini, dan tidak ada yang bisa mengatakannya. Datang, Zhu Hengyu terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Semua kata tadi hanyalah retorika, tetapi alasan. Hari ini, dia hanya ingin mengalahkan setan elang emas yang tampan. Tujuan Zhu Hengyu sangat sederhana, yaitu untuk membuat setan elang emas yang terluka serius dan kemudian mencoba untuk memperbaikinya. Kiang-kiang. Dalam dentang sengit, Zhu Hengyu pertama kali menopang perisai Shenrou dan kemudian merilis 2 serangan berturut-turut. Salah satunya adalah Shen Luo penjara, yang lain adalah roh pedang Shen Luo. Di hadapan serangan Zhu Hengyu, iblis elang emas yang tampan tidak menghindar, jadi dia melambaikan tangkapan ganda dan benar-benar memusnahkan 2 serangan. Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi merasa ngeri. Hanya Shen Luo Jianqi yang cukup, setelah semua itu hanya dampak energi murni. Namun, iblis elang emas yang tampan bahkan dipenjara, dan itu terlalu dibesar-besarkan. Anda tahu, hukum penjara terkandung dalam penjara Nasenoro. Melihat ekspresi ngeri Zhu Hengyu, iblis elang emas berkata dengan bangga, cakar klan elang emas kita dapat disebut senjata sihir, yang dapat menghancurkan semua guncangan energi dan melanggar semua hukum. Di antara pembukaan dan penutupan 2 cakar, iblis Golden Eagle berkata dengan gagah, 2 cakar klan elang emas kami, juga dikenal sebagai cakar penghancuran, akan pecah jika semuanya ditangkap oleh kami. Bahkan jika hukum tertangkap, itu akan runtuh dan meledak. Mendengar kata-kata elang emas, Zhu Hengyu tidak bisa menahan nafas. Zhu Hengyu tahu bahwa yang disebut cakar yang hancur ini juga harus memiliki batas. Jika iblis menyerangnya, ia mungkin bisa bersaing. Tetapi jika dia diserang oleh iblis kaisar yang lebih dari 90 segmen perang, maka cakar yang patah tidak mungkin untuk menangkapnya. Tapi sekarang, meskipun Zhu Hengyu telah mengaktifkan demonisasi, ia telah meningkatkan kekuatan 10 segmen tubuh. Dibandingkan dengan iblis elang emas yang tampan, sebenarnya, satu sama lain hanya setengah kati. Cakar destruktif iblis elang emas mungkin tidak menangkap Raja Iblis, dampak energi dari Kaisar Iblis, dan dampak hukum. Namun, itu persis sama dengan Zhu Hengyu, dengan mudah menangkap semua serangan jarak jauh Zhu Hengyu. hahaha. Melihat ekspresi terkejut Zhu Hengyu, iblis elang emas yang tampan tidak bisa apa-apa selain akimbo, dan dia tertawa. Sambil menggelengkan kepalanya, iblis elang emas berkata dengan gagah, jika kamu hanya memiliki keterampilan ini, maka jangan bertarung lagi. Kamu bisa melakukan sesuatu untukku dengan jujur, aku tidak akan pernah memperlakukan kamu dengan buruk. Hah,
Menghadapi kata-kata setan elang emas yang tampan, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi mendengus dingin. Meskipun untuk saat ini, serangan jarak jauh Zhu Hengyu telah sepenuhnya disegel, tetapi Zhu Hengyu tidak hanya bagus dalam serangan jarak jauh. Bahkan jika Shen Luo dipenjara, dan roh pedang Shen Luo disegel, Zhu Hengyu juga bisa terbang di depan satu sama lain dan terlibat dalam pertempuran jarak dekat satu sama lain. Berubah menjadi bekas Zhu Hengyu. Begitu close up tutup pertarungan. Kekuatan, kecepatan, dan kekuatan tubuh sihirnya semuanya kurang. Sulit baginya untuk mengalahkan lawan-lawannya dalam jarak dekat. Tetapi hari ini berbeda. Mulai sekarang, Zhu Hengyu telah memakan lebih dari 3.000 buah darah Luomo. Diambil ke pil iblis, dan memiliki tubuh perang iblis. Dalam beberapa tahun terakhir, Zhu Hengyu telah mengakuisisi terlalu banyak harta, dan itu tak terhitung jumlahnya. Yang paling penting adalah bahwa di dalam tubuh Zhu Hengyu, dia sekarang memiliki kekuatan api penyucian. Kekuatan api penyucian hanya bisa internal, bukan eksternal. Di bawah penguatan kekuatan api penyucian, kekuatan, kecepatan, dan kekuatan tubuh iblis Zhu Hengyu telah meningkat beberapa kali. Di bawah penyempurnaan api penyucian, kekuatan fisik Zhu Hengyu meningkat setiap saat. Dengan meningkatnya kekuatan fisik, kekuatan, kecepatan, daya tahan, dan vitalitas Zhu Hengyu terus meningkat. Ini hanya kekuatan api penyucian, dan kekuatan api penyucian belum ditingkatkan atau diperkuat. Kekuatan api penyucian adalah satu-satunya warisan dari 9. Dan semua warisan hanya memiliki fitur umum, yaitu, mereka memiliki potensi pertumbuhan tanpa batas. Ini berlaku untuk kekuatan Shenrou, seperti juga kekuatan api penyucian. Kekuatan Shenrou memurnikan jiwa 3 jiwa. Kekuatan api penyucian memurnikan jiwa bumi di antara 3 jiwa. Seperti kita ketahui, semua makhluk memiliki 3 jiwa dan 7 jiwa. Di antara mereka, 3 jiwa adalah jiwa langit, jiwa bumi, dan jiwa kehidupan. Di antara mereka, jiwa kehidupan melambangkan kehidupan jiwa. Begitu jiwa yang hidup menghilang, jiwa itu mati. Jiwa-jiwa langit dan bumi berada di luar tubuh, berkeliaran di antara langit dan bumi. Jiwa bumilah yang dimurnikan oleh kekuatan api penyucian. Setelah target dipenggal, jiwa bumi akan dibakar oleh api penyucian. Setelah membasuh segala dosa dan memurnikan jiwanya, itu bisa bereinkarnasi dan bereinkarnasi. Setiap kali ada jiwa, itu dibunuh oleh Zhu Hengyu, atau penjaga iblisnya. Jiwa-jiwa akan ditangkap oleh kekuatan Shenrou. Sepanjang Yinlinger, rantai jiwa antara ular Shen Luo Yin dipindahkan ke lautan pengetahuan Zhu Hengyu. Di antara mereka, jiwa kehidupan akan ditelan oleh Yinlinger, dan dicerna dan diserap. Jiwa bumi ditelan oleh pagoda api penyucian 18 lapis yang dibentuk oleh kekuatan api penyucian. Di bawah pembakaran api penyucian, jiwa bumi akan sepenuhnya dimurnikan. Perlu disebutkan bahwa baik kekuatan Shenrou maupun kekuatan api penyucian tidak dapat menghancurkan jiwa. Kekuatan Shenrou baru saja menelan dan menyerap energi jiwa dalam jiwa kehidupan. Kekuatan api penyucian hanya menelan dan menyerap energi jiwa di bumi jiwa. Adapun tanda jiwa itu sendiri, itu tidak akan pernah mati. Di dentang sengit, Zhu Hengyu dan iblis elang emas bertarung bersama. Di atas gunung, Zhu Hengyu dan Golden Eagle tampan, melambaikan sayap masing-masing dan terus saling berhadapan. Penjara Shen Hengyu yang dikirim oleh Zhu Hengyu, roh pedang Shen Luo, semuanya terperangkap dalam permainan seperti iblis Raja Wali Emas. Pedang sihir haus darah Zhu Hengyu melambai dekat dengannya juga diblokir oleh setan elang emas yang tampan satu persatu dengan sepasang cakar yang hancur. Bahkan dengan ketajaman pedang iblis haus darah itu tidak bisa mematahkan cakar. Antara jatuh dan berguling, pertarungan antara keduanya, satu lusin lebih dari 3 jam. Dari tengah malam hingga fajar. Sejujurnya, Zhu Hengyu benar-benar melakukan yang terbaik. Tapi masih mengambil iblis elang emas ini tampan, tidak mungkin. Semua serangan jarak jauh ditangkap oleh monster elang emas. Dalam pertempuran jarak dekat, pedang haus darah Zhu Hengyu benar-benar diblokir oleh iblis elang emas. Bahkan ada beberapa kali, pedang iblis haus darah Zhu Hengyu ditangkap oleh cakar emas iblis yang tampan. Jika bukan karena berkat kekuatan api penyucian, kekuatan Zhu Hengyu jauh lebih besar dari kekuatan elang emas. Jika tidak, pedang sihir haus darah ini mungkin telah direnggut oleh iblis elang emas yang tampan. Harus dikatakan bahwa cakar iblis elang emas yang hancur benar-benar terlalu banyak. Tidak hanya dapat dengan mudah menghancurkan semua guncangan energi jangka panjang, tetapi juga guncangan hukum. Dalam keadaan close up itu bahkan lebih mengerikan hingga batasnya. Di bawah sepasang cakar patah yang terbang secara vertikal dan horizontal, kecepatannya sangat menakjubkan. Jika bukan karena Zhu Hengyu mengenakan satu set baju besi platinum, saya khawatir orang ini akan merasa malu. Yang paling menakutkan adalah, elang emas itu tampan, bukan hanya sepasang cakar yang patah. Dia juga memiliki mulut yang tajam dan runcing dengan lubang emas. Armor rune platinum Zhu Hengyu jelas sangat kuat. Bahkan cakar hancur dari elang iblis emas yang tampan tidak dapat meninggalkan jejak di atasnya. Namun, dalam pertempuran tadi, momen paling berbahaya, pedang haus darah Zhu Hengyu ditangkap oleh sepasang cakar setan elang emas yang tampan.
Tepat ketika Zhu Hengyu mendapatkan kembali kekuatan penuhnya, di mata setan elang emas yang tampan ada kilatan cahaya. Pada saat berikutnya, mulut runcing horny elang emas langsung berubah menjadi cahaya keemasan, dan mematuk tenggorokan Zhu Hengyu dengan kilat. Untungnya, di bawah peningkatan 3000 buah darah Luomo dan kekuatan api penyucian. Kecepatan reaksi Zhu Hengyu hampir mencapai batasnya. Pada saat kritis, Zhu Hengyu menggerakkan jari kakinya tepat pada waktunya. Seiring tubuh Zhu Hengyu membaik, pukulan asli ke tenggorokan Zhu Hengyu akhirnya jatuh ke leher baju besi rune. Kecupan itu benar-benar menakutkan. Apakah itu ketajaman atau kekuatan tumbukan itu melawan seri langit? Iblis elang emas mengambil kecupan penuh, dan baju zirah platinum Zhu Hengyu bahkan terdistorsi. Bentuk seluruh baju besi itu terdistorsi. Khususnya, baju besi platinum di garis leher dipatuk, dan lubang kecil digosokkan ke dalam. Anda tahu, ini telah menyerap 30% kekuatan di rune elemen campuran. Dan setelah buffer pelindung terbentuk oleh energi 30% ini, hasilnya adalah jika tidak, di bawah kecupan ini, bahkan jika Anda tidak bisa mematuk pertahanan baju besi platinum. Kejutan hebat saja sudah cukup untuk membuat Zhu Hengyu kehabisan nafas dan bahkan pingsan. Menghadapi iblis elang emas mengerikan yang tampan, Zhu Hengyu tidak bisa menahan senyum pahit. Meskipun kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama, mereka tampaknya tidak memiliki cara untuk saling mengambil satu sama lain. Jangan berpikir bahwa hanya Zhu Hengyu yang tidak memiliki cara untuk mengambil elang emas. Sebenarnya, tidak ada cara yang baik untuk Zhu Hengyu. Orang ini sangat sulit untuk disingkirkan. Membuka jarak, pedang melayang dan semua sangat berat. Meskipun di permukaan, iblis elang emas yang tampan melawan dengan sangat mudah, mematahkan cakar, semua serangan langsung terhapus. Namun pada kenyataannya, Zhu Hengyu dan Jindiao Yao Shuai memiliki kekuatan yang sama. Jika Zhu Hengyu mengirim serangan, bahkan jika setan elang emas yang tampan bisa menghentikannya, bagaimana mungkin itu mudah? Selain itu, iblis elang emas yang tampan selalu tidak disukai untuk menghancurkan cakar, pingsan dan mematuk, semua tidak berpengaruh pada Zhu Hengyu. Untuk iblis elang emas, kecepatan Zhu Hengyu terlalu cepat dan gerakannya terlalu fleksibel. Bahkan mengambil pedangnya yang haus darah tidak ada gunanya. Dengan hanya satu upaya, Zhu Hengyu dapat menggunakan kekuatan untuk mendapatkan kembali pedang. Karena itu, sudah 3 jam perjuangan sulit. Zhu Hengyu tentu saja tidak memiliki cara untuk mengambil setan elang emas yang tampan. Iblis elang emas tampan itu membawa Zhu Hengyu, pada kenyataannya, itu sama. Tanpa daya menatap iblis elang emas yang tampan, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi menghela nafas diam-diam. Kekuatan Senro Zhu Hengyu, karena terlalu banyak membelah ular Shen Luyin, tidak memiliki banyak kekuatan. Namun, untuk pertimbangan masa depan, ular Shen Luyin ini, intinya tetap harus dipisahkan. Kalau tidak bergantung pada Zhu Hengyu saja, akan butuh tahun monyet untuk meningkatkan kekuatan Shen Luo. Adapun kekuatan api penyucian, meskipun tidak perlu secara aktif berlatih, masalahnya sekarang adalah bahwa waktu Zhu Hengyu untuk mendapatkan kekuatan api penyucian masih terlalu singkat. Karena itu, kekuatan api penyucian masih dalam kondisi utamanya. Kekuatan, kecepatan, dan kekuatan tubuh sihir yang dapat meningkatkan kekuatan Zhu Hengyu masih terlalu sedikit. Apa yang paling dibutuhkan Zhu Hengyu sekarang adalah waktu. Beri dia waktu yang cukup untuk membiarkannya meningkatkan kekuatan Senro dan kekuatan api penyucian. Jadi apakah itu jarak jauh atau jarak dekat, Zhu Hengyu akan menjadi tak terkalahkan. Sekarang, Zhu Hengyu tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu yang aneh. Kalau tidak, jangan katakan itu sekarang. Jika Anda memberi Zhu Hengyu 10 atau 8 tahun lagi, ia tidak akan bisa mengalahkan Golden Eagle. Bahkan setelah 10 atau 8 tahun, Zhu Hengyu perlu meningkatkan kekuatan Senro dan kekuatan api penyucian ke ketinggian yang cukup. Kalau tidak, Zhu Hengyu masih tidak memiliki cara yang sangat baik untuk bertemu dengan elang emas ini. Setelah menarik napas panjang, Zhu Hengyu diam-diam berkomunikasi dengan Yinling di lautan pengetahuan. Mulai sekarang, Zhu Hengyu hanya bisa memikirkan cara. Itu dari Yinlinger. Sekarang, Yinlinger dapat mengendalikan tubuh dan melancarkan serangan. Tubuh perang itu tidak lain, itu ada di tangan si elang iblis emas yang tampan, iblis perempuan yang tampan di kota domba asli. Sebelumnya, Zhu Hengyu tidak tahu bagaimana penyihir kejam itu dikalahkan di tangan Jindiao Yao Shuai. Pangkat tubuh iblis penyihir bisa 80. Setelah demonisasi diaktifkan, tubuh perang iblis terkondensasi. Posisi tempurnya berperingkat setinggi bagian 89. 89 setan, bagaimana dia mengalahkan setan elang emas yang tampan yang tidak bisa mencapai 80 setan. Tidak peduli bagaimana aku memikirkannya, aku tidak bisa memikirkannya sama sekali. Namun, mulai sekarang, setelah secara pribadi berkelahi dengan iblis elang emas yang tampan selama lebih dari 3 jam, Zhu Hengyu sepenuhnya mengerti. Elang emas ini sangat tampan. Siluman dan kebutaan sang iblis ganteng perempuan berada di depan mata elang iblis ganteng iblis emas. Sekilas siluman akan terlihat. Kebutaan juga akan dilawan oleh mata elang, tidak mampu mengerahkan efek apapun.
Adapun pisau beracun itu, maka tak usah dikatakan lagi. Meskipun, pisau racun adalah keterampilan sihir warisan yang harus dimiliki. Namun ketahuilah bahwa meskipun bilah beracun tidak dapat dihindari, bilah itu dapat diblokir. Penghancuran cakar elang iblis emas yang tampan, dan keruntuhan mematuk tidak akan memberi kesempatan pada pisau racun setengah kesempatan. Setelah 3 keterampilan sihir warisan yang besar semuanya dihapuskan. Di depan iblis elang emas yang tampan, iblis perempuan yang tampan tidak memiliki cara sama sekali. Bahkan pangkat tubuh iblis jauh lebih tinggi daripada iblis Raja Wali Emas. Tapi bagaimana dengan itu? Cakar yang menghancurkan iblis elang emas yang tampan, dan keruntuhan serta kecupan, sudah cukup untuk menebus celah yang sangat besar ini. 13 hit berturut-turut. Akhirnya, setelah not ke-13, Zhu Hengyu sengaja menjual cacat. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini.